Tentunya senang banget karena aku udah 2 tahun di sini, terus aku juga banyak pengalaman, akhirnya bisa menemukan pengalaman juga di sini. Yang tadinya aku datang kayak ragu-ragu, tapi ternyata aku bisa bertahan sampai 2 tahun dan aku bisa membuktikan kepada kalian semua. 형성됐다고 했습니다. 반면 반대 의견을 낸 2명은 전원 합의체의 요체는 설득과 숙고라면서 재판의 신속은 절대적 가치가 아니라고 반박했습니다. 환송심 첫 재판이 오는 15일 후보 사건은 2심 선고 이후 36일 만에 초고속으로 이뤄진 겁니다. 다수 의견을 낸 10명의 대법관 중 5명은 철저히 중립적이면서도 신속한 절차 진행이 필요하다는 공감대가 대다수 대법관 일로 바로잡히면서 재판 속도전은 Federasi Voli Korea Selatan, atau KOVO, kembali melukai hati Megawati Hangestri Pertiwi. Mereka memberikan penghargaan kepada sejumlah pemain voli terbaik di Korea Selatan. Namun, nama Megawati tidak termasuk dalam daftar pemain terpilih tersebut. KOVO justru memilih 7 pemain untuk menerima penghargaan ini. Di antaranya adalah Giselle Silva, GS Chaltes, yang berposisi sebagai opposite hitter, Kim Yeon Kong sebagai outside hitter dari Pink Speeders, Vanja Bukilic sebagai outside hitter dari Red Sparks, Kapten Red Sparks Yem Hye-seon untuk posisi setter, 2 middle blocker dihuni oleh Lee Da-hyun, Hil State, dan Annelise Fitzy, Pink Speeders, serta Lee Myung-ok, High Pass, untuk posisi libero. Tak ada pemain dari I-Papers dan IBK Altos di dalam daftar tim terbaik itu. Selain pemain dari I-Papers dan IBK, nama Megawati Hangestri Pertiwi juga tidak termasuk dalam penghargaan tersebut. Ini karena posisi opposite hitter sudah diisi oleh Silva. Ketidakhadiran nama Megawati dalam daftar ini menarik perhatian banyak pihak. Sebab, performa Megawati di musim keduanya bersama Red Sparks terhitung luar biasa. Megawati berhasil membawa Red Sparks menuju final dan bersaing merebut gelar juara. Di samping itu, ia mencetak 1020 poin untuk Red Sparks selama musim ini. Di fase reguler, Megawati berhasil menyumbangkan 802 poin. Dengan catatan tersebut, atlet berusia 25 tahun asal Jember ini menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak poin terbanyak di fase reguler. Poin Megawati hanya kalah dari Giselle Silva, 1008 poin, dan Victoria Dancak, 910 poin. Menurut informasi dari ISPLUS, pemilihan pemain terbaik dilakukan melalui voting dari media, komite pengamat, pelatih, kapten, dan berdasarkan catatan selama 1 musim. Bobot suara media mencapai 40%, pengamat 10%, pelatih dan kapten 10%, sedangkan catatan memiliki bobot 40%. Di sisi lain, Megawati juga mengungkapkan tantangan yang dia hadapi selama latihan di Korea dan Indonesia, yang menjadi salah satu alasan mengapa performanya tidak sebaik saat mengenakan seragam Jungkwanjang Red Sparks. Megawati Hangestri memiliki kisah sukses di Liga Voli Korea atau V-League, dengan memperkuat nama dan prestasi Red Sparks selama 2 musim berturut-turut. Bahkan, dia berhasil membawa Red Sparks, tim non-unggulan, ke final Liga Voli Korea 2024-2025, dan hampir menggagalkan Pink Speeders untuk meraih gelar V-League. Selama 3 bulan penuh, Megawati menjalani latihan yang intensif dan keras di negeri ginseng demi mempersiapkan penampilan optimal sepanjang musim. Kalian tahu betapa sulitnya latihan 3 bulan di Korea, berlatih hingga menangis. Jadi jangan sembarangan menghujat, ungkap Megawati dalam unggahan Instagram yang dikutip dari Indotoday, Rabu, 7 Mei 2025. Hasil dari latihan panjang tersebut terlihat nyata. Megawati menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi andalan Red Sparks hingga berhasil membawa tim itu ke final Liga Voli Korea. Meskipun akhirnya harus mengakui keunggulan Pink Speeders dengan skor 2-3 di partai puncak awal April lalu, penampilan Megawati mendapatkan pujian di Korea. Tidak hanya dari pelatih dan penggemar lokal, media olahraga Korea pun sering menyoroti kekuatan smash dan semangat bertanding Megatron, sebutan untuk Megawati. Para penggemar Megawati sangat terpukul dengan keputusan KOVO sebagai federasi yang mengklaim profesional, tetapi nampak kacau dalam perlakuan mereka terhadap sang ratu di pertandingan terakhirnya yang tetap menjadi simbol voli Korea. Sebagai dampaknya, banyak penggemar Megawati, terutama di Korea,
melakukan aksi protes kepada Kovo karena dianggap melakukan manipulasi dan lebih mendukung Kim Yeon-keung yang menerima penghargaan. Meskipun secara statistik Kim Yeon-keung masih jauh di bawah Megawati. Dari sini, banyak yang berpendapat bahwa ada yang tidak beres di dalam Kovo, karena penilaian yang mereka buat sendiri justru diabaikan demi Kim Yeon-keung, yang kabarnya adalah putri favorit Kovo. Oleh karena itu, Megawati pun tidak tinggal diam. Beberapa hari lalu, ia mengungkapkan bahwa ia juga mengalami ketidakadilan di Korea, salah satunya dalam pemberian penghargaan. Bukan tanpa alasan Megawati menyampaikan hal tersebut, kita bisa melihat dengan jelas bahwa apa yang dinilai oleh Kovo sendiri bisa diubah sesuai keinginan mereka.